Halo semuanya, kenalin saya Uli Rohani Sinta dari Universitas Katolik Dharma Cendika. Kali ini kita akan membahas analisis laporan keuangan yang wajib dipahami sebelum berinvestasi. Sebelumnya kita harus tahu mengapa analisis laporan keuangan penting. Sebelum memberi saham atau menjalankan bisnis, kita perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan membantu kita untuk yang pertama, menilai kesehatan perusahaan, lalu mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba, selanjutnya mengetahui kemampuan perusahaan membayar utang, dan yang terakhir itu menilai apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk berkembang. Untuk kali ini, topik yang akan dibahas yaitu ada 3. Yang pertama itu analisis likuiditas, yang kedua return on equity atau ROE, yang ketiga yaitu free cash flow atau FCF. Selanjutnya analisis likuiditas. Kita bahas dulu analisis likuiditasnya. Likuiditas merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membentuk kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimiliki. Contohnya itu kayak kas, piutang, dan persediaan. Ini bisa dilihat seperti ini ya. Untuk aset lancar sendiri, itu maksudnya sumber daya yang dapat dicairkan dalam waktu 1 tahun. Itu ada kas, itu maksudnya uang tunai yang tersedia, lalu piutang usaha atau tagihan kepada pelanggan. Yang selanjutnya itu persediaan barang atau barang dagang yang siap dijual. Untuk itu digunakan untuk membayar utang lancar. Utang lancar itu maksudnya kewajiban yang harus dibayarkan dalam 1 tahun. Itu contohnya seperti utang supplier, gaji karyawan, pinjaman bank, jangka pendek, dan pajak. Perusahaan harus mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya agar tetap sehat dan dipercaya. Likuiditas yang baik menunjukkan perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga perusahaan berjalan lancar dan terhindar dari risiko gagal bayar. Manfaat analisis likuiditas itu, ini kenapa penting? Bagi investor, analisis ini membantu menilai apakah perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat sebelum melakukan investasi. Lalu, untuk kreditur, likuiditas menjadi indikator penting untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjaman tepat waktu. Sementara itu, bagi manajemen perusahaan, analisis likuiditas berfungsi sebagai alat untuk mengelola kas, modal kerja, dan memastikan kegiatan operasional tetap berjalan dengan lancar. Itu contohnya seperti kayak membantu perusahaan mengambil keputusan keuangan jangka pendek yang tepat. Perusahaan dengan likuiditas yang baik akan lebih dipercaya oleh investor, lebih mudah mendapatkan pinjaman dari kreditur, dan dapat menjalankan operasionalnya dengan lancar. Itu untuk manfaat analisis likuiditas. Yang selanjutnya kita bahas yaitu current ratio. Salah satu rasio yang paling sering digunakan untuk mengukur likuiditas adalah current ratio atau rasio lancar. Itu mengukur yang kita bahas tadi ya, yaitu likuiditas. Current ratio digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Untuk rumusnya sendiri itu current ratio sama dengan aset lancar per utang lancar. Artinya itu jika lebih dari 1, aset lancar lebih kecil daripada utang lancar sehingga perusahaan berisiko mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Jika sama dengan 1, jadi setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1 aset lancar. Perusahaan berada pada batas kemampuan membayar kewajiban. Sedangkan jika lebih dari 1, aset lancar lebih besar dari utang lancar. Perusahaan umumnya memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jika terlalu tinggi, menunjukkan aset lancar mungkin belum dimanfaatkan secara optimal, misalnya menganggur atau persediaan terlalu banyak. Ini contoh perhitungannya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Misalnya, aset lancarnya itu 600 juta.
itu antara kas, piutang usaha, persediaan dan lain-lain dibandingkan dengan utang lancar itu 300 juta. Jadinya current ratio sama dengan 600 juta dibagi 300 juta sama dengan 2 kali. Artinya setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 2 rupiah aset lancar. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oh iya, perlu diingat juga untuk current ratio yang ideal berbeda-beda tergantung jenis industri. Namun umumnya nilai lebih dari 1 menunjukkan kondisi likuiditas yang aman. Yang selanjutnya kita masuk ke return on equity atau ROE. ROE sendiri mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan pemegang saham. Untuk rumusnya sendiri, ROE sama dengan laba bersih per ekuitas. Untuk karena bisa dilihat sendiri, laba bersih sama dengan laba setelah dikurangi semua biaya dan pajak. Untuk ekuitas sama dengan, artinya itu modal yang dimiliki oleh pemegang saham. ROE sama dengan laba bersih per ekuitas dikali 100%. Jadi, semakin tinggi ROE, semakin efisien perusahaan dalam mengelola modal pemilik untuk menghasilkan laba. Mengapa ROE penting? Itu menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri. Lalu menjadi indikator penting bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan. Lalu ada lagi membantu membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Lalu ROE yang tinggi biasanya menunjukkan nilai perusahaan yang baik di mata investor. Contoh perhitungannya itu seperti misalnya laba bersihnya 250 juta, sedangkan ekuitasnya 1 miliar. Perhitungannya sendiri yaitu 250 juta dibagi 1 miliar dikali 100%. Sama dengan 0,25 dikali 100% sama dengan 25%. Artinya setiap modal 100 rupiah yang ditanamkan pemegang saham mampu menghasilkan laba bersih 25 rupiah. Semakin tinggi ROE-nya, semakin menarik bagi investor. Yang selanjutnya kita masuk ke free cash flow atau FCF. Ini topik terakhirnya ya. Berbeda dengan laba bersih yang terdapat pada laporan laba rugi, free cash flow menunjukkan jumlah kas yang benar-benar tersedia setelah perusahaan membiayai aktivitas operasional dan melakukan investasi pada aset tetap seperti pembelian mesin, gedung, atau peralatan. Rumusnya sendiri itu FCF sama dengan arus kas operasi dikurangi belanja modal atau CapEx. Keterangannya, untuk arus kas operasi atau operating cash flow, kas yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan belanja modal itu artinya pengeluaran untuk membeli atau menambah aset tetap seperti mesin, gedung, peralatan, dan lain-lain. Untuk alurnya sendiri itu kas dari aktivitas operasi dikurangi belanja modal. Untuk belanja modalnya sendiri itu artinya capital expenditure dikurangi, setelah itu hasilnya jadi free cash flow atau kas bebas. Untuk kas bebasnya sendiri itu bisa dipakai untuk bayar dividen, bayar utang, ekspansi bisnis gitu. Semakin besar free cash flow, semakin besar kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan memenuhi kewajibannya. Contoh perhitungannya itu seperti ini. Kalau misalnya arus kas operasinya 900 juta, lalu belanja modalnya 300 juta, artinya 900 juta dikurangi 300 juta sama dengan 600 juta, itu FCF-nya. Setelah menggunakan kebutuhan operasional dan investasi aset tetap, perusahaan masih memiliki kas sebesar 600 juta yang dapat digunakan untuk membayar dividen, melunasi utang, atau mengembangkan usaha ini tadi. Untuk membayar dividen, membayar utang, sama mengembangkan usaha dan investasi atau ekspansi bisnis. Manfaat free cash flow itu kita ambil ke 4 bagian. Bagi investor, menilai kemampuan perusahaan membayar dividen, lalu menunjukkan kualitas laba yang menghasilkan kas kita, lalu ada juga menjadi indikator potensi pertumbuhan perusahaan. Bagi kreditur sendiri, manfaatnya menilai kemampuan perusahaan melunasi hutang, mengurangi resiko gagal bayar, serta menjadi dasar dalam pemberian pinjaman. Untuk manajemen, menentukan strategi investasi dan ekspansi, perencanaan keuangan yang efektif, serta meningkatkan efisiensi penggunaan kas.
Untuk masyarakat sendiri, mengetahui kondisi kas perusahaan secara nyata menjadi pertimbangan sebelum membeli saham atau menjalin kerjasama bisnis. Terakhir itu meningkatkan literasi keuangan. Ini kita ada contoh dari PT Unilever sendiri. Kita ambil ini kita menghitung current rasionya. Ini untuk current ratio sendiri diambil dari laporan posisi keuangan. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat aset lancar per liabilitas jangka pendek. Untuk di PT Unilever sendiri, untuk aset lancarnya ada di 5281. Ini dalam jumlah dalam miliar rupiah, kecuali nyatakan dengan dibuat dalam ribuan gini ya. Ini aslinya di dalam miliar. Untuk current ratio-nya itu sama dengan 5281 dibagi liabilitas jangka pendeknya. Ini liabilitas jangka pendeknya sama dengan 11.830. Ini yang 2024. Jadi current ratio-nya sama dengan 0,45 kali. Ini bisa dihitung juga di tahun 2023, 2022, 2021 sampai 2020 untuk rumusnya sama seperti ini. Lalu kita ambil kita masuk ke ROE-nya. Untuk menghitung ROE sendiri itu kita ambil di laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif. ROE sendiri itu rumusnya laba bersih per total ekuitas. Laba bersihnya itu kita bisa lihat sendiri. Untuk laba bersih itu di 3.369. Ini 3.369 dibagi 2.149 atau total ekuitas. Untuk total ekuitas sendiri itu ada di bagian sini. Nah ini 2.149 dikali 100% sama dengan di 156,8%. Ini kita hitung FCF-nya. Ini kita ambil di laporan arus kas di tahun 2024, 31 Desember 2024 dan 2023. FCF sendiri itu rumusnya arus kas operasi dikurangi capital expenditure. FCF 3.959.982 itu yang ini. Arus kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasi dikurangi 1.072.728 itu yang ini. Ini hasil penjualan. Hasil penjualan aset tetap, perolehan aset tetap itu sama dengan FCF-nya sama dengan 2.887.254 atau sekitar 2.887 triliun gitu ya. Ini diambilnya dari laporan arus kas. Ini rumusnya itu seperti ini ya. Nah ini hasil analisis di PT Unilever sendiri tahun 2024. Untuk current ratio-nya itu 0,45 kali, menunjukkan aset lancar lebih kecil daripada liabilitas jangka pendek. Perlu analisa. Ini perlu juga dianalisis bersama arus kas dan karakteristik industri. Lalu untuk return on equity-nya di 156,8%, menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi dari modal pemegang saham. Ini mencerminkan kinerja profitabilitas yang sangat baik. Ini untuk PT Unilever sendiri tadi ya. Lalu untuk FCF atau free cash flow-nya di 2.887 triliun, menunjukkan perusahaan masih memiliki kas yang cukup setelah memenuhi kebutuhan operasional dan investasi, memberikan fleksibilitas untuk membayar dividen, melunasi utang, dan melakukan ekspansi usaha. Ini jadi masih bisa untuk PT ini sendiri itu masih bisa untuk kedepannya masih mampu untuk membayar dividen, utang, dan melakukan usahanya gitu. Nah, ini untuk kesimpulannya, analisis laporan keuangan membantu menilai kondisi dan kinerja perusahaan melalui berbagai indikator.
Untuk current ratio sendiri itu mengukur kemampuan perusahaan menangani kewajiban jangka pendek. Return on equity itu menunjukkan kemampuan menghasilkan laba dari modal pemegang saham, sedangkan free cash flow menggambarkan ketersediaan kas setelah operasional dan investasi. Oleh karena itu, ketiga indikator tersebut perlu dianalisis secara bersama agar memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Oke, sekian untuk materi kali ini. Mungkin kalau ada yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.